Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak dosen penguji uji kinerja, perkenalkan nama saya Khairi SPD dengan nomor induk mahasiswa 1802132522237. Mahasiswa PPK dalam jabatan BEK 3 tahun 2025. Program studi PGMI di LPTK Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Pada hari ini Selasa 7 Oktober 2025, saya akan melakukan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di Madrasah Ibtidaiyah Nurul Islam 02 dengan mata pelajaran PKN dengan materi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Ceria. Bagaimana kabarnya pagi ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Yes. Kelas 5. Siap. Kelas 5. Siap. Kelas 5. Siap. Siswa kelas 5, bagaimana kabarnya? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya, dengar seksama. Siswa kelas 5 semuanya. Hebat. Bapak Guru bagaimana kabarnya? Baik. Siapkah dari kami semua? Siap. Kami siap belajar dengan sesama. Kami fokus, kami bisa dan kami paham. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama yang akan dipimpin oleh ketua kelas Nanda Safirotul Nafsi. Dipersilahkan. Sebelum pelajaran dimulai, marilah kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran pagi ini, saya akan mengecek dulu apakah ada yang tidak masuk, ada yang sakit. Ada. Bapak siapa yang sakit? Alfian. Alfiatul Bidayah. Ya. Ya, semoga yang sakit cepat sembuh, Amin. yang sudah sehat semakin ceria, semakin sehat. Amin. Allahumma. Amin. Anak-anakku sekalian, kita akan belajar tentang materi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
Sebelum itu mungkin anak-anak tahu atau bisa menyebutkan apa contoh dari pengenalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ayo, siapa yang bisa? Coba, Laila. Belum menolong, Pak. Ya, bagus. Jawabannya betul sekali. Tepuk tangan semuanya. Kalau menolong merupakan contoh perilaku yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Baik, nah selanjutnya Bapak akan menyampaikan tentang tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Siap? Siap. Kita perhatikan di sini ya, Nak ya. Tujuan pembelajaran kita pada pagi ini yaitu yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan makna Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Terus yang kedua, yaitu siswa dapat mengidentifikasi contoh perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam lingkungan sekitar. Itu adalah tujuan pembelajaran kita. Selanjutnya kita akan mengenal langkah-langkah pembelajaran kita pagi ini. Yang pertama, Bapak akan menjelaskan tentang Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Terus yang kedua, kita akan menyaksikan video yang akan Bapak tampilkan nanti. Selanjutnya kalian simak video tersebut dan catat apa yang terpenting dalam pokok masalah di video tersebut. Nanti kalian buat kelompok dan presentasi di depan. Nanti saya akan kasih LKPD, yaitu lembar kerja peserta didik, yang kalian kerjakan nanti dengan teman sekelompoknya. Kemudian kalian presentasikan di depan. Baik anak-anakku sekalian, selanjutnya kita masuk pada materi pembelajaran kita. Sebagaimana yang telah saya sampaikan barusan, bahwasanya Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila adalah dasar negara Republik Indonesia dan juga menjadi pedoman bangsa Indonesia. Pancasila itu terdiri dari 5 sila yang menjadi landasan bersikap, bertindak, dan berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Kira-kira kalian sudah hafal tentang Pancasila yang 5 dasar negara Republik Indonesia itu? Hafal? Nah, ayo kita sebutkan semua. Coba 1, 2, 3. Terima kasih, tepuk tangan semuanya. Alhamdulillah kalian semuanya sudah hafal, bisa menyebutkan semuanya. Akan tetapi kalian ini tidak hanya disuruh menghafal saja, kalian harus tahu makna yang terkandung dalam Pancasila yang menjadi dasar bagi kesatuan negara Republik Indonesia. Apa maknanya? Yaitu tentang ketuhanan yang Maha Esa. Nah, maknanya yaitu percaya dan takwa kepada Tuhan, menghormati perbedaan agama. Itu merupakan makna sila pertama dari Pancasila. Terus selanjutnya apa contohnya? Yaitu rajin beribadah, berdoa sebelum makan, berdoa sebelum belajar, dan juga melaksanakan perintah-perintah Allah. Itu sila yang pertama. Terus yang kedua, apa makna
maknanya kemanusiaan yang adil dan beradab. Maknanya apa? Yaitu menghargai dan memperlakukan manusia dengan adil. Seperti apa contohnya? Nah, di sini saya Bapak sudah kasih contoh, yaitu menolong teman. Kalau seumpamanya teman nikah butuh pertolongan, ya harus kita bantu. Terus tidak membeda-bedakan teman antara yang satu dengan yang lain. Kita tidak boleh saling membeda-bedakan. Semuanya nikah satu bangsa, satu tujuan. Terus apa lagi? Berkata sopan, baik kepada gurunya, baik kepada orang tua, juga sesama teman kita harus berkata sopan. Itu merupakan makna Pancasila, sila kedua. Paham anak-anak? Selanjutnya Bapak akan memutar video untuk kalian saksikan semuanya dan catat poin-poin penting yang perlu kalian catat. Mari perhatikan. Jam pertama akan dimulai dalam 5 menit. The first lesson will be started in 5 minutes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabar anak-anakku? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Sebelum kita memulai pembelajaran pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Ya, Ruben, silakan. Teman-temannya dipimpin ya. Baik Bu, teman-teman, sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa selesai. Anak-anak, pada hari ini kita akan melaksanakan pembinaan kelas yang dilakukan secara open terbuka dan tidak berisiko. Ibu akan bertanya satu persatu dari kalian. Pilih antara Luna dan Dina. Mulai dari Ruben ya. Saya memilih 5, Bu. Saya memilih Dina. Saya memilih Lina. Berdasarkan pemilihan, yang terpilih adalah Dina. Selamat untuk Dina. Salam anak-anak. Bu Yanti, kenapa Lina yang menjadi ketua kelas dan bukan saya? Karena pilihan terbanyak dari teman-teman adalah Lina. Jadi, Lina yang berhak menjadi ketua kelas. Saya selalu peringkat pertama di kelas dan seharusnya yang jadi ketua kelas itu yang peringkat pertama. Ketua kelas bukan dipilih berdasarkan peringkat ya, tetapi dengan cara voting terbuka, dan yang mendapatkan suara terbanyak itulah yang menjadi ketua kelas. Seperti dalam pembelajaran PPKN. Kenapa teman-teman memilih Lina dan tidak memilih saya? Coba bila perhatikan dan benar-benar bagaimana perlakuan Lina pada teman-teman selama ini. Ada yang tidak ramah kepada semua teman guru. Mungkin karena hal tersebut, teman-teman memilih Lina. Gimana? Kalian suka videonya? Suka. Nah, karena kalian sudah menyaksikan apa yang telah saya putar barusan, mungkin
informasi apa yang kalian tanggapi dari adanya video tersebut? Ayo, siapa yang bisa menyampaikan? Ada mata, silahkan Mufid. Dari video barusan dapat kita pahami bahwa kita harus saling menghargai antar teman, baik menghargai pendapatnya dan juga menghargai pilihannya yang termasuk dalam pilihan 12. Baik, jawabannya sangat bagus sekali. Tepuk tangan semuanya. Jadi, di antara nilai-nilai Pancasila itu ada yang harus kita amalkan. Yang diantaranya menerapkan sikap saling menghargai dalam kehidupan sehari-hari. Karena kalian sudah memahami, Bapak akan memberikan LKPD kepada kalian, di mana setiap kelompok terdiri dari 4 siswa. Nah, setiap kelompok saya akan kasih LKPD masing-masing. Ya, di sini saya kasih yaitu kelompok 1. Nah, di sini kelompok 2 dan di sini kelompok 3 ya. Nah, tapi sebelumnya kalian harus tulis di sini nama kelompoknya, siapa saja, akan terdiri dari 4. Nah, terus namanya kelompok berapa, ini kan tulis. Terus tanggal berapa, sekarang tanggal 7 ya nak ya, tulis semuanya. Dan setelah itu silahkan kerjakan LKPD tersebut dengan teman kelompoknya. Dari solusinya ataupun jawabannya dari buku. Pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD bisa ngambil dari buku ataupun dari video yang telah saya putar barusan. Ayo silakan kerjakan. Ya. Ayo silakan semuanya. Jangan lupa kasih nama kelompok. Nah, nanti jawabannya mencari di buku pegangan kalian masing-masing ataupun bisa mengambil dari video yang telah saya putar barusan. Ayo silakan semuanya. Tulis yang rapi. Kasih jawaban yang terbaik. Ayo semua diskusikan. Oke. Ayo silakan diskusikan dengan baik, catat dengan rapi. Baik anak-anak, mungkin ada yang belum bisa dimengerti, silakan ditanyakan. Saya Kak. Oh iya, silakan. Oh yang ini ya. Tuliskan sila Pancasila yang relevan dengan masa di atas. Maksudnya gini nah. Kalian catat nanti sila berapa yang sesuai dengan cerita yang ada di sini ataupun yang ada di video barusan. Kalian catat apa sesuai dengan sila pertama atau relevan dengan sila yang keempat, ketiga, terserah kalian. Pokoknya yang sesuai ataupun yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Silakan. Gimana anak-anak? Sudah selesai semua? Sudah. Tugas kalian setelah itu yaitu mempresentasikan hasil yang telah kalian catat di LKPD satu persatu tiap kelompok. Saya mulai dari kelompok 1. Ayo silakan maju. Siapa yang mewakili kelompok 1 silakan. Ya silakan ke depan. Dengarkan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 pada kesempatan hari ini kami akan menyampaikan hasil kerja kelompok
kelompok yang mana gerindra menyelesaikan beberapa tugas yang terdapat pada yang sudah diberikan oleh guru dan guru. Yang mana dalam tugas kelompok ini kami memahami dari sebuah cerita tentang pemilihan kedua kelas bahwa terdapat satu permasalahan, yaitu terjadinya perselisihan antar siswa tentang pendapat mereka dalam memilih kedua kelas, sehingga kami memberikan solusi atau cara yang benar untuk mengatasi perselisihan tersebut dengan mencari beberapa informasi dari buku pengalaman kami dan juga informasi dari video singkat yang sudah kami lakukan. Adapun solusi yang kami temukan yaitu: 1. Melakukan pemilihan kedua kelas secara musyawarah atau voting dengan adil. 2. Menghargai pendapat teman dan mana dibahas bersama. Dan dari kedua cara di atas ini sangat berkaitan sekali dengan pengalaman dan kesulitan dalam kehidupan sehari-hari. Khususnya di lingkungan madrasah, dan hal tersebut sangat relevan sekali dengan sidang keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan antara permusyawaratan atau konflik. Dan bisa juga terkaitan dengan sidang ketiga, Persatuan Indonesia. Dengan demikian kami memahami bahwa kami sebagai bangsa Muslim wajib mengamalkan nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila pada kehidupan kami. Demikian apa yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Kami kasih aplaus untuk kelompok 1. Baik, terima kasih saya sampaikan karena sudah mau mempresentasikan satu persatu, dan alhamdulillah hasil yang Bapak lihat dari presentasi dan juga diskusi kalian sudah sangat bagus dan sudah sangat sesuai. Nah, sekarang selanjutnya saya minta kepada kalian semua mungkin bisa atau ada yang bisa menyebutkan satu contoh saja yang sesuai ataupun perilaku yang akan diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Coba siapa yang bisa? Ajukan tangan. Ya Pak. Oh ya, silakan. Anda Musiro. Saling berbagi antar teman. Ya, terima kasih. Jawabannya sangat bagus dan luar biasa. Kasih tepuk tangan agar lebih semangat lagi. Nah, terima kasih. Ya, sangat bagus sekali jawabannya. Jadi, salah satu perilaku yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari yaitu saling tolong-menolong. Saling tolong-menolong dan juga saling berbagi. Dan hal itu sangat relevan atau sangat sesuai dengan sila Pancasila, yaitu sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, tentunya ketika kita mengamalkan nilai-nilai yang terdapat pada Pancasila, maka akan ada hikmah yang didapat. Apa saja hikmah yang didapat dari nilai-nilai Pancasila tersebut? Yang pertama yaitu hidup menjadi lebih rukun dan damai. Terus yang kedua, terhindar dari perselisihan. Selanjutnya yang ketiga yaitu menumbuhkan rasa cinta tanah air. Juga membiasakan sikap adil, jujur dan bertanggung jawab. Maka dari itu, mari kita jadikan Pancasila itu selain sebagai dasar negara kesatuan Republik Indonesia, juga dijadikan pedoman hidup. Hidup siapa? Hidup kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari, baik di rumah, baik di masyarakat, dan juga di lingkungan sekolah. Paham anak-anak? Paham. Kalau kalian sudah paham, saya cukupkan sampai di sini materi kita pada pagi hari ini. Namun sebelumnya
saya akan kasih tugas rumah kepada kalian semua. Silahkan catat di rumah, kerjakan dan bisa dikumpulkan minggu depan. Saya kasih satu persatu ya Nak ya. Karena kalian sudah menerima soal ataupun PR kerjaan rumah dari Bapak, nantinya kalian harus kerjakan dan dikumpulkan minggu depan. Nah, perlu diketahui anak-anak, untuk pertemuan minggu depan kita akan belajar tentang norma dalam kehidupan. Baik anak-anak, sebelum kita tutup pelajaran di pagi ini, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar ilmu yang kita dapat menjadikan ilmu yang barokah, manfaat di dunia wal akhirah. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi waffiqni litaqwa ya Allah. Ya Rabbi irhamni bi husnil khatimati. Baik, terima kasih. Itu dari Bapak, akhirnya dari kami. Intinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.